Teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada terbentuknya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, yang terpenting adalah stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Kemudian, yang paling penting dalam teori ini adalah penguatan, yaitu apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam aliran behavioristik. Yang pertama, ada Thorndike. Menurut pandangannya, belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Yang kedua, Watson. Menurut pandangannya, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Yang ketiga, Edwin Guthrie. Hubungan stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karenanya, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Yang keempat, Skinner. Berdasarkan percobaannya terhadap tikus dan burung merpati, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan positif dan penguatan negatif. Skinner tidak percaya pada asumsi yang dikemukakan Guthrie bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Tokoh yang terakhir, Pavlov. Pavlov berasumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Berangkat dari asumsi tersebut, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya secara hakiki, manusia berbeda dengan binatang. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Misalnya, siswa belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar ilmu pengetahuan sosial jika dia belum bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda, dan lain-lain. Komponen teori pembelajaran behavioristik. Dalam komponen ini, ada prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik yang menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan tingkah laku. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran.